Ditangkapnya sang putra Ridho Roma terkait kasus narkoba sepertinya membuat si Raja Dangdut Rhoma Irama benar-benar terpukul. Toh meski begitu, pelantun tembang Mira Santika tersebut tetap berusaha terlihat tegar. Bang Haji, demikian sang Raja Dangdut itu biasa disapa, juga berkali-kali menegaskan jika Ridho yang ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Sabtu dini hari di salah satu hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat adalah korban dari aksi kejahatan bandar-bandar narkoba yang telah mencekoki puluhan juta generasi muda di tanah air dengan barang haram mereka. Oke, terkait Ridho, tentunya saya merasa prihatin, merasa sedih, merasa hancur hati saya. Kenapa? Karena Ridho ini korban narkoba yang ke 10 juta sekian mungkin ya. Karena narkoba ini sudah menjadi musuh bangsa, ya. Kita sudah darurat narkoba. Dan ini saya tidak melihat lagi bahwa ini business oriented. Ini sudah proxy war ya. Bahwa ada tujuan-tujuan menghancurkan bangsa ini. 2 kemenakan saya sudah meninggal dunia. 2 kemenakan saya meninggal dunia akibat narkoba. Berhasil menangkap 2 tersangka. Tersangka yang pertama berinisial RR. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S. TKP itu di salah satu areal hotel yang terdapat di wilayah Tanjung Duren. Dan barang bukti yang berhasil kita temukan yang ada padanya yaitu 0,7 gram jenis sabu. Sekali lagi 0,7 gram jenis sabu beserta dengan alatnya atau bong atau alat pengisap. Lantaran meyakini putranya hanyalah pemakai dan korban permainan para bandar narkoba, maka seperti yang diamanatkan undang-undang, Rhoma Irama pun berharap Ridho segera direhabilitasi. Bang Haji pun menegaskan, sebagai bentuk dukungan, pihak keluarga juga akan terus mendampingi jika kelak Ridho menjalani rehabilitasi. Ya artinya sesuai dengan undang-undang, kalau pengguna itu kan direhab. Nah kalau agen itu ya tentunya akan dipidanakan. Jadi saya juga memang berharap agar Ridho direhab secara optimal dan maksimal. Bertemu dengan Ridho, ya itulah artinya saya katakan bahwa jadikan ini yang pertama dan terakhir. Jadikan ini pelajaran yang berharga dan Papa tidak marah sama kamu. Tapi Papa marah sama produsen dan bandar narkoba. Tolong bantu Papa untuk melawan narkoba. Ya artinya dia minta maaf, menyesali itu. Dan ini akibat pengaruh pergaulan kan ya. Di era IT, di era modern ini. Itulah artinya mudah-mudahan ya Ridho menjadi pelajaran besar. Dan saya masih bersyukur ya, Ridho tidak OD. Berdasarkan hasil keterangan dan pengakuan bahwa dia menggunakan ini karena ya beban kerjanya. Biasa saja kan, memang alasan-alasan seperti itu mungkin supaya dia ya tidak cepat ngantuk. Karena kan obat-obat seperti ini atau jenis narkotika seperti ini kan bawaannya itu kan tidak bisa tidur. Ini keterangan sementara. Bisa saja keterangan ini bisa berkembang. Sementara pengakuan yang bersangkutan tidak sering. Karena awalnya mereka sudah juga melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, di wilayah Jakarta Pusat, salah satu apartemen. Berarti pindah-pindah ya kalau mamatnya? Nah, kemungkinan bisa seperti itu, dia pindah-pindah. Sementara itu, setelah dijenguk sang Bunda Marwah Ali dan sang ayah Rhoma Irama, maka kemarin Ridho giliran dijenguk sang kakak, Debbie Rhoma Irama. Usai menjenguk Ridho di ruang tahanan Mapolres Metro Jakarta Barat, Debbie mengungkapkan jika kondisi sang adik sehat, meski masih tampak stres. Debbie mengaku ia dan anggota keluarganya tak tahu menau jika Ridho sudah bertahun-tahun terjerat narkoba. Dan berikut penjelasan Debbie terkait kondisi terkini Ridho yang tengah mendekam di balik pengapnya jeruji besi. Mohon doanya semoga bisa cepat diselesaikan dengan baik. Ya, terima kasih.
Kita lihat 1-2 hari ke depan ya. Kenapa? 1-2 hari ke depan. Ya, pasti dia butuh support dari keluarga dan keluarga akan selalu mendoakan, mendampingi dan semoga ini ada hikmah dan masih belum bisa diberi hidayah untuk memperbaiki dan bisa berkreativitas lagi, itu aja. Setiap musibah itu kan pasti ada hikmahnya ya. Ini sholatnya rajin, tapi kan dia sudah dewasa ya, bukan anak bayi yang harus kita awasi 24 jam. Dia juga punya kehidupan sendiri, dia punya pergaulan sendiri gitu. Jadi mostly sih yang saya lihat dia dalam karirnya juga masih bagus, sekolahnya juga masih bagus, ibadahnya juga masih bagus, itu aja. Jadi ya kalau orang jalan mungkin sesekali kesandung, yang pasti kan dia bisa terus memperbaiki gitu. Ya nggak pernah cerita gitu. Sementara itu, nama Syahrini sempat dikait-kaitkan dengan kasus pajak. Nama penyanyi yang acap mendaku diri sebagai Princess Syahrini ini mencuat saat disebut-sebut oleh salah seorang penyidik pajak dalam sidang kasus pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta pekan lalu. Dan setelah sempat bungkam, kemarin Syahrini yang mengaku telah membayar pajak hingga miliaran rupiah, akhirnya memberikan klarifikasinya sekaligus membawa bukti-bukti pembayaran pajak yang telah dilunasinya. Dan berikut penjelasan Syahrini terkait namanya yang terseret manja dalam kasus pajak. Disyukuri, alhamdulillah. Dinikmati karena apa? Kata Allah, kalau kita sedang diuji oleh fitnahan yang kejam dan keji, itu Allah sedang melunturkan dosa-dosa yang pernah saya perbuat selama 35 tahun ini. Ya. Jadi aku menikmati dan mensyukuri saja, tidak boleh marah. Kalau marah artinya kita seperti yang difitnahkan itu. Kan saya ini adalah satu-satunya pekerja seni yang selalu dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kakap di negeri ini. Tapi saya tidak pernah satupun gentar dan takut karena saya tidak pernah melakukan hal-hal yang difitnahkan itu. Fitnahan-fitnahan itu disenyumin saja, disyukuri saja. Jadi santai saja, saya bekerja seperti biasa. Saya membayar pajak ke negara bukan hanya ratusan juta tapi miliaran rupiah. Saya mengikuti tax amnesty, semua sudah dilakukan di tahun 2016 lalu. Semua sudah ada kode billingnya, semua ada arsipnya, semua tertata rapi di kantor saya. Dulu kasus kakap yang satunya mengeret-eret manja nama saya, lalu saya dieret ke sana ke sini, tidak terbukti sampai hari ini dan semua buktinya ada di sini ya. Mana teh? Selalu. Boleh lihat ya, teh? Oke, Kamera teh. Jadi apa yang diberitakan hari ini itu semuanya itu sudah saya penuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, membayar pajak bukan ratusan juta tetapi miliaran rupiah dan awalnya puluhan miliar. Karena ikut tax amnesty menjadi miliaran rupiah. Ini harganya kita tutup ya. Oh ini yang 900 juta dulu, yang dendanya yang kemarin kalian ceritakan ini adalah ID billing ke Bank BCA. Jadi semuanya jelas dan resmi. Bayar ke negara, bukan bayar ke perorangan atau melalui proses belakang-belakang manja, itu tak ada. Semuanya resmi. Ya Allah, bayar miliaran ke negara.